Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, dengki dan hasad. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, nggak ada konfirmasi kepada kami. Ya, lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya, wah terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun, ngata-ngatain dukun, bodoh lah, apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Diupload sebentar dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah, untuk Atta Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang debat. Gus Miftah, dengar saya. Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustadz yang saya tantang untuk diskusi. Anda, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Fajar, saya tunggu nyali Anda. Jangan kayak cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya pakai cara dukun. Jangan kayak wanita Anda. Makasih. Ditambah lagi sama rombongan si Richard Lee itu gitu. Pakai seminar-seminar saya bayar 1M. Duit 1M berapa duit sih? Nggak banyak. Makanya gua tantangin. Mau 100 miliar ayo. Bawa notarisnya. Mana harta lu 100 miliar? Gua keluarin harta gua. Kalau gue orang sombong, gue sombongin lagi. Emang duit cash, gue nggak punya duit cash. Nggak begitu banyak. Tapi kalau lo mau nyebut berapa, 100 miliar, ayo, bawa notarisnya. Tapi bener ya, harta lu 100 miliar. Gue di atasnya, 101. Kalau lo bilang 200 miliar, gue di atasnya. Lo sombong, gue sombong lagi. Gue ngomong itu berdasarkan bukti dan fakta. Gue nggak mau ngomong gede gitu. Lo ngomong berapapun gue ikutin. Tapi kalau uang cash memang gue akui gue nggak punya uang cash sebanyak itu karena gue bukan orang kaya. Tapi kalau aset lo mengadu, ayo. Asal punya lo sendiri ya, jangan punya orang lo akuin. Punya lo sendiri, kalau gue punya sendiri. Ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak belepotan gitu loh. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya, jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh, mungkin kurang baca kali Bang Hotman ini. Bang Hotman Paris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya gitu. Ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Adivarata, tolong dipas-pasin lah bahasa biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan. Saya ini pengacara yang menjalankan tugas saya secara profesional. Selama saya masih punya surat kuasa, saya tidak akan pernah berhenti mengoceh untuk kepentingan hukum, hak hukum klien saya. Jadi saya dibilang jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak. Gitu loh. Kenapa memangnya Hotman? Emangnya dewa di Indonesia ini dia? Nggak ada urusan. Si Dennis suruh buktiin kalau gua minta duit sama dia, suruh buktiin. Si Dennis. Kalau gua minta duit GoPay sama dia suruh buktiin. Duit segitu mah cuman bisa buat beli softteknya si Dennis. Cuma beli softtek Dennis doang. Karyawan Dennis aja nggak punya duit, minta duitnya sama gue. Karyawannya si Dennis minta duitnya sama gue, sampai demi Allah, minjem dong, minjem gitu. Karyawannya Dennis tuh, makanya suruh ngurusin karyawan itu, kasihan tuh nggak kegaji. Dennis karyawannya nggak kegaji kali ya, minta duit sama gue, minjem GoPay sama gue. Karyawannya Dennis Karista. Saking nggak ada duitnya,
Karyawannya Dennis pinjam duit sama gua gope. Dennis Karista, rumah masih ngontrak. Capek. Lu jepret. Ini udah kayak gaya lah, pegal juga nih. Lu action dong, action. 1, 2, 3. Nah, ganti gaya lagi. Ganti gaya. Gimana? Bener Gitu. lah, nyantai. Iya. Pengen duit ya gak? Iya, duitnya keluarin dari tas. Alah, 1, 2, 3. Ini video bego. bisa. Mau kayak gini Benyamin Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain. Hari ini saya menonton podcast Dr. Richard Lee berbincang dengan Ustadz Dery Sulaiman. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya luruskan ya. Mobil khusus dalam penerimaan sedekah atau infak ya. Atau apapun lah, sumbangan apapun dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid. Ustadz Dery Sulaiman, maaf bukan bermaksud untuk menasihati. Saya juga sudah membangun beberapa musola. Sekarang sedang akan ya membangun lagi majelis dan masjid ya. Tapi selama saya membangun, kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Saya punya yayasan, nomor rekeningnya ada. Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Kalau dari orang yang sudah saya kenal mungkin saya bisa menerima. Karena untuk membangun rumah Allah itu haruslah benar-benar dari uang yang halal. Haruslah benar-benar uang umat muslim yang benar-benar tawadu kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan buka keran-keran kepada seluruh Indonesia agar menyumbang semuanya. Kalau itu uang hasil korupsi, uang money laundry, maka masjid itu akan menjadi mudarat nantinya. Ustadz Dery Sulaiman tolong pahami ini. Dan beberapa kali saya melihat Ustadz menjustifikasi bahwa dukun itu adanya di gunung. Orang-orang gunung. Lalu sekarang yang muncul itu adalah orang-orang yang cari panggung mungkin ya. Tidak. Kami dukun-dukun ini semua, termasuk saya lawyernya, tidak pernah berbicara masalah dukun sebelumnya. Apalagi masalah pembuktian. Kami hidup selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini, tidak pernah menunjukkan kekuatan kami, apa kehebatan kami, tidak. Tetapi ketika orang bilang tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan hal goib, makanya kami ya memberikan pembuktian. Itu pun hanya beberapa kali. Agar orang itu membuka matanya. Padahal sebenarnya tidak perlu pembuktian. Karena di YouTube juga sudah banyak hal-hal goib, hal mistis, hal kebal, apa segala itu ada itu. Namun ini yang saya sayangkan. Ustadz Dery seakan-akan menyepelekan kita. Disuruhlah kita menjadi pelawak. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar. Kita podcast, tapi saya minta podcastnya di Mas Atta Halilintar ya. Di podcast Atta Halilintar. Saya tantang Anda ya untuk diskusi, dialog tentang dukun, tentang keislaman, mungkin tentang kehidupan ini. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masuk Anda ke grup WhatsApp grup ya, Metafisika. Tapi Anda kabur Ustadz Dery Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi nanti ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dery terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau dakwah di depan kami, orang-orang kritis. Jangan di depan orang-orang yang sudah tahu agama. Kami nih yang belum tahu agama secara spesifik. Ajari kami. Makasih. Saya tunggu ya Ustadz Dery Sulaiman. Nyali Anda. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya orang gila yang gak panik Pak. Udah 8 laporan apa 6 laporan. 8 laporan loh Pak ini. 8 laporan kalau nggak berdasar semua ya mana ada orang yang takut ya kan. Mending 1 laporan tapi benar daripada 100 laporan tapi ngawur semua. Harusnya kualitas laporan itu lebih diutamakan daripada kuantitas laporan.
Anda ini terlalu rajin melaporkan orang, tapi tidak rajin untuk belajar membuat laporan. Istilah mancing Pak di kali. Kalau kalinya nggak ada ikannya gitu kan. Nggak banyak ikannya ya kan. Kita tebar 6 pancingan. Masa ya satu nggak nyangkut Pak? 8 pancing kalau kamu mancingnya pakai jarum pentul ya mana dapat. Mending pakai 1 pancing tapi pancingnya bener daripada 8 pancing nggak ada yang bener. Yang namanya pengacara itu ya, harusnya gagal ngelaporin orang itu malu. Harusnya ditutup-tutupin. Tapi si Daus ini berkali-kali ngelaporin orang dan gagal semua, tapi malah dibangga-banggain. Kan aneh ya kan? Terus kedepannya siapa lagi yang mau sewa dia buat jadi pengacara?